Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai turunan parsial dan turunan total. Nah, sekarang kita masuk dulu mengenai bahasan turunan parsial. Di mana turunan parsial sebuah fungsi matematika peubah banyak adalah turunannya terhadap salah satu peubah atau variabel, dengan peubah lainnya dipertahankan atau konstan. Nah, jadi di sini kita ingat bahwa untuk turunan parsial, kita akan menurunkannya terhadap salah satu peubah saja dulu. Dan peubah yang lainnya itu kita anggap sebagai konstanta. Nah, di sini untuk turunan parsial berguna dalam bidang kalkulus vektor dan juga geometri diferensial. Oke, sekarang kita lihat untuk turunan parsial sebuah fungsi f terhadap variabel x itu akan kita tuliskan berdasarkan berbagai sumber rujukan itu menjadi seperti ini. Bisa f aksen ini terhadap x berarti atau fx atau delta x terhadap f atau juga delta f per delta x. Berarti kalau terhadap variabel y berarti tinggal f aksen y f y delta y untuk fungsi f dan delta f per delta y. Nah, ini adalah penulisan untuk turunan parsial. Oke, mungkin kita langsung ke contoh soalnya saja. Nah, di sini kita akan menentukan turunan pertama dari fungsi f, x, y. Itu fungsinya adalah x pangkat 3 ditambah 2xy ditambah 5y kuadrat min 2y. Oke, yang pertama, misal kita turunkan dulu si f-nya terhadap x. Berarti fx, x, y. Oke, di sini yang akan kita lihat adalah variabel x-nya. Selain variabel x, itu kita anggap sebagai konstanta. Berarti y kuadrat, dan 2y ini kita anggap sebagai konstanta. Oke, sekarang kita langsung aja. X pangkat 3, turunannya itu adalah 3x kuadrat. Ditambah 2xy. Di sini ada y. Ini kita anggap sebagai konstanta sama seperti dengan 2. Atau misal kita ubah bentuknya jadi 2yx. Nah, ini kita anggap dia sebagai konstanta. Atau kalau sebelumnya, ini kita anggap sebagai a. X. Berarti ax turunannya adalah a. Nah, tapi a-nya kita punya adalah 2y. Nah, berarti di sini turunannya adalah 2y. Kemudian 5y kuadrat. Ini tetap kita anggap sebagai konstanta. Jangan dilihat ada pangkatnya atau yang lain sebagainya. Ini turunan konstanta kemarin itu adalah 0. Min 2y juga sama. Turunannya itu adalah 0. Berarti turunan pertamanya terhadap x nilainya adalah 3x kuadrat ditambah 2y. Oke, sekarang kita lihat untuk turunan pertamanya terhadap y. Oke, berarti untuk terhadap y, selain variabel y, kita anggap sebagai konstanta. Oke, berarti di sini kita hapus dulu. Selain variabel y, berarti x dan x di sini itu adalah sebuah konstanta. Berarti turunan dari konstanta itu adalah 0. 2x, x-nya adalah konstanta. Berarti sama seperti di atas. 2x, y. Ini adalah konstanta a, y. Turunkan terhadap y. Ini hasilnya adalah a. A-nya itu apa? A-nya adalah 2x. Berarti ditambah 2x. Nah, di sini dia adalah variabel y. Turunannya 10y. Dikurangi, ini juga sama. Dikurangi 2. Atau turunan pertamanya adalah 2x plus 10y dikurang 2. Nah, ini adalah yang kita sebut sebagai turunan parsial. Yang pertama ini terhadap x, berarti si variabel selain x kita anggap sebagai konstanta. Dan yang kedua ini terhadap y, berarti variabel selain y kita anggap sebagai konstanta.
Oke, kita lihat untuk contoh yang lainnya. Di sini misal kita akan menentukan turunan kedua dari f(x(y) untuk fungsinya itu adalah x kuadrat ditambah xy ditambah y kuadrat. Oke, di sini kita akan menentukan turunan kedua dari f(x(y) dengan fungsinya itu adalah x kuadrat ditambah xy ditambah y kuadrat. Oke, sama kita turunkan dulu terhadap x. Oke, berarti selain x kita anggap sebagai konstanta. Berarti ini konstanta. X kuadrat ini adalah 2x. Y-nya adalah konstanta. X kita turunkan. Ini jadi 1 ya. 1 kali Y, ini jadi Y. Ini konstanta, langsung aja. Berarti ini jadi 0. Oke, ini berarti turunan pertamanya. Kemudian turunan pertama terhadap Y. Berarti selain Y, kita anggap sebagai konstanta. Oke, ini berarti kita anggap sebagai konstanta. Berarti hasilnya 0. Nggak usah kita tulis. Berarti di sini X, Y. Y kita turunkan ini jadi 1. 1 kali X, dia jadi X plus Y kuadratnya ini jadi 2Y. Nah, ini adalah turunan pertamanya. Untuk turunan keduanya, berarti turunan pertama terhadap X kita turunkan lagi. Yang pertama terhadap X lagi tentunya. Untuk XY berarti 2X kita turunkan terhadap X. Ini jadi 2. Y-nya berarti ini jadi konstanta. Berarti turunan konstantanya adalah 0. Oke, kemudian turunan keduanya dari fx-nya terhadap y sekarang. Oke, berarti 2x-nya itu konstanta, berarti jadi 0, y-nya itu jadi 1. Nah, untuk y-nya juga sama, berarti misal fy x. Ini x, y. Berarti turunan pertamanya terhadap y, kemudian diturunkan lagi terhadap x. Ini kita lihat, berarti hasilnya adalah 1. Dan yang kedua, itu adalah turunan pertamanya terhadap Y, kemudian diturunkan lagi terhadap Y. Oke, berarti di sini hasilnya itu adalah 2. Nah, ini adalah yang kita sebut sebagai turunan parsial. Oke, mudah-mudahan dapat dimengerti. Di sini kita akan lanjut mengenai turunan total, di mana turunan total atau diferensial total dari suatu fungsi itu dapat berarti gradien dari fungsi tersebut yang merupakan jumlah dari semua diferensial parsial atau jumlah dari semua turunan parsial terhadap semua variabel independen. Oke, berarti misal untuk fungsi-fungsi lebih dari satu variabel independen y sama dengan f x1 sampai x ke n, berarti untuk turunan totalnya kita turunkan dulu terhadap x1, turunkan terhadap x2, sampai turunkan terhadap xn. Dan semua hasilnya ini kita jumlahkan. Oke, kita lihat langsung contohnya. Tentukan turunan total dari fxy dengan x kuadrat ditambah 3xy kuadrat dikurangi 5y pangkat 3. Berarti kita turunkan dulu terhadap masing-masing variabel independennya. Berarti kita turunkan terhadap x. Oke, sama seperti tadi, berarti turunan terhadap x kita hanya melihat si x-nya saja sebagai variabel. Sisanya adalah konstanta. Berarti di sini 2x ditambah ini adalah konstanta. Berarti si x diturunkan ini jadi 1, ini jadi 3y kuadrat. Ini juga adalah konstanta. Berarti hasilnya adalah 0. Kemudian terhadap y. Oke, terhadap y berarti x-nya yang konstanta. X kuadrat ini jadi 0. 3x y kuadrat. Oke, ini adalah konstanta, berarti jadi 2 kali 3x. Y pangkatnya tinggal 1. Berarti di sini jadi 6xy. Dikurang, ini jadi 15y kuadrat. Nah, ini adalah turunan parsialnya terhadap x dan terhadap y.
Nah, untuk turunan totalnya, atau kita sebut saja sebagai DY, berarti hasilnya itu adalah 2X plus 3Y kuadrat plus 6XY min 15Y kuadrat. Jadi, turunan terhadap X ditambah dengan turunan terhadap Y. Ini adalah turunan totalnya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.